Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya di pertemuan keempat, Profesor Dr. Yasmi Ramandasari Saragi SMH, dengan materi perkuliahan Hukum Pembaruan Pidana, ya, Hukum Pidana Pembaruan. Silakan buka bahan materi yang telah saya share. Ini kita membahas di halaman yang terkait dengan pokok pemikiran pembaruan hukum pidana Indonesia. Oke, absensi tetap seperti biasa, ketentuannya 3 hari sejak hari ini. Tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar YouTube saya dan mohon nanti di like dan subscribe ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya banggakan, pembaruan hukum pidana, bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Jadi pembaruan hukum pidana ini juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran ya atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosiofilosofik ya, sosiopolitik dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Jadi memang sudah seharusnya pembaruan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan, ya, cita-cita dari bangsa Indonesia dan digali untuk bangsa Indonesia. Jadi ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai atau ide di dalamnya ya. Jadi Pancasila kita ini sangat sempurna ya kalau menurut saya ya. Sangat luar biasa yang menciptakannya ya. Berikut keseimbangan ide atau nilai yang dimaksud. Yang pertama religius ya, kemudian yang kedua humanistik, yang ketiga ada nasionalisme, ada yang keempat demokrasi, yang kelima ada keadilan sosial. Jadi ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Yang kedua, keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan pelaku tindak pidana. Ini disebut juga ide individualisasi pidana dan korban tindak pidana. Artinya di sini harus ada keseimbangan ya antara perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku dan kepada korban. Jadi jangan hanya karena pelaku ini adalah merupakan sumber dari kejahatan yang terjadi ya, dia yang berbuat atau subjeknya, maka dia tidak boleh dilindungi, bukan begitu ya. Jadi pembaruan hukum pidana mengarahkan agar terjadi keseimbangan perlindungan antara pelaku tindak pidana dan korban ya. Yang ketiga, keseimbangan antara faktor objektif atau perbuatan atau lahiriah dan subjektif, yaitu orang atau sikap batin ya. Kemudian biasa disebut dengan ide dader strafrecht ya. Ini bahasa Belanda, strafrecht tindak pidana ya. Yang keempat ada keseimbangan antara kriteria formal dan material ya, formal dan material ya. Yang kelima keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau fleksibilitas dan keadilan. Loh, kok bisa hukum itu fleksibilitas, Prof? Misalnya pertanyaannya begitu, ya. Artinya di sini diharapkan para penegak hukum tidak kaku, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi contohnya ya misalnya ya, banyak sekali yang memang kita temukan sebelumnya ya pelaku pengguna narkotika. Harusnya itu direhabilitasi, disembuhkan dengan cara direhab, bukan malah dikurung, bukan malah diberikan sanksi kurungan. Itu justru semakin membuatnya tambah parah, malah makin dia berkembang kejahatannya di dalam sel. Tapi kalau dia dihentikan dengan cara diobati, direhab, itu maka sangat dibutuhkan sebenarnya. Tapi saya kurang paham kenapa para penegak hukum ditemukan masih banyak yang memberikan sanksi ya
untuk pidana penjara, bukan malah direhab. Apakah faktornya karena negara belum ada dana untuk subsidi rehab atau bagaimana? Saya kurang paham ya terkait pelaksanaan di lapangannya. Tapi pada intinya seharusnya undang-undang itu memang menekankan ketika pengguna itu harusnya direhab ya hukumannya, bukan di kurungan ya, bukan diberikan sanksi tindak pidana. Baik, kemudian adanya yang keenam, keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal. Ya, jadi antara nasional dengan universal, nasional di dalam dan di luar negeri ini nilai-nilainya seimbang. Gitu ya. Jadi ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal ya untuk pembaruan hukum pidana ya. Kemudian Bapak Ibu, implementasi ide keseimbangan ke dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana. Jadi ada beberapa permasalahan hukum pidana ya, ada 3 yang kita temukan. Yang pertama adalah masalah tindak pidana atau sumber hukum ya, atau juga landasan legalitas. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama landasan kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan. Kemudian yang kedua landasan kesepakatan ilmiah melalui seminar nasional misalnya ya. Kemudian yang ketiga landasan sosiologis. Yang keempat landasan universal dan komparatif ya, atau perbandingan. Jadi perlu ada perbandingan, makanya perlu juga dikaji mengenai perbandingan hukum pidana di Indonesia dengan di luar negeri. Bagaimana mereka menindak untuk pelaku tindak pidana yang ada di luar negeri. Jadi kita ada perbandingan gitu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu mengenai tindak pidana perbandingan lah ya. Saya sekitar tahun 2019 sampai 2020 mendapatkan beasiswa Sandwich Like PKPI dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Dikti ya, di Nagoya University Jepang. Saya melakukan penelitian terkait perbandingan ya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana korupsi di Jepang dengan Indonesia. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, wah ini memang sedikit ya kasus korupsi yang ada di Jepang dibandingkan dengan Indonesia yang semakin marak misalnya. Faktornya apa? Ternyata faktornya adalah budaya. Ya. Di Jepang itu Bapak Ibu budaya malunya itu sangat luar biasa ya. Mereka sangat menghormati, menghargai. Makanya ketika misalnya kita janjian nih dengan orang Jepang, mereka bilang kita ketemu jam 1 siang misalnya. Orang Indonesia kan kebiasaannya molor ya, datangnya jam 1 lewat 10 atau kita bilang kadang-kadang 1:30. Ya kan? Nah, kalau orang Jepang itu on time, disiplinnya kuat. Ketika dibilangnya jam 1 siang, maka dia akan datang jam 1 siang. Nah, ketika kita lewat, memang dia tidak marah. Tapi mulai ke depannya dia nggak mau lagi buat janji sama kita, langsung di blacklistnya. Nah, jadi ada ketegasan di sana, ya. Tidak toleransi tidak diletakkan di sana. Sebenarnya Bapak Ibu, toleransi lah yang membuat banyak kemakluman, ya. Yang salah bisa kita maafkan, kita benarkan. Itu toleransi, toleransi itu. Misalnya contohnya lagi yang sebenarnya tidak boleh ya, makanya toleransi itu ditempatkan di mana sesuai dengan kebutuhannya ya, tidak dalam semua hal. Contohnya yang simple, mahasiswa misalnya diberikan waktu untuk absensi 3 hari, ya kan? Kemudian nggak absensi, menghubungi saya misalnya, Prof izin saya lupa absensi. Boleh nggak saya absensi lagi? Waktu itu saya lagi dinas, nggak ada sinyal, nggak ada segala-galanya lah, macam lah alasan ya. Terus saya karena orang Indonesia ada budaya toleransi, saya kasih oke, silahkan. Gitu. Ya, kita berharap ya nanti kedepannya kayak gitu lagi. Tapi rata-rata ketika ada toleransi sudah diterapkan, maka akan lagi minggu depan juga begitu lagi. Gitu. Makanya kalau di Jepang itu nggak ada toleransi, terlambat ya sudah gitu. Ada konsekuensinya gitu. Ya. Bahkan ketika kami penelitian ya di Jepang itu supervisor namanya, supervisor saya
datang ke kampusnya terlambatnya hanya sebentar saja, hanya 5 menit saja terlambat datang ke ruangannya. Beliau membungkukkan badannya sampai 3 kali, ya, minta maaf kepada kami yang ada di ruangan karena beliau telat 5 menit. Nah, itu dia, padahal hanya 5 menit, ya. Jadi ya mereka sangat menghargai komitmen, ya, tidak bermain-main dengan itu. Oke. Nah, jadi perlu ada perbandingan nih. Jadi supaya tahu bagaimana perkembangan tindak pidana di luar negeri dengan di dalam negeri, ya. Kemudian yang kedua ada masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, ya. Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan atau yang disebut dengan asas kulpabilitas merupakan asas kemanusiaan, ya. Dirumuskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan. Ya, asas legalitas, ya. Pasal 1 ayat 1 KUHP, ya kan? Kemudian yang ketiga masalah pidana dan pemidanaan. Jadi penjelasannya yaitu tujuan pidana bertolak dari pemikiran bahwa suatu sistem hukum pidana merupakan suatu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Jadi konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan, ya, dua tujuan pokok, yaitu yang pertama perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu, ya. Dalam artian lain, cara bekerja hukum pidana haruslah menghadapi kenyataan-kenyataan kemasyarakatan. Nah, ketika kita membahas tentang perlindungan atau pembinaan, kalau kita cerita tentang pembinaan, kita jadi teringat lembaga pemasyarakatan. Kita jadi ingat fungsi lembaga pemasyarakatan dengan fungsi rutan atau rumah tahanan negara. Apakah para narapidana yang ada di dalam LP, lembaga pemasyarakatan itu, memang betul-betul bisa dibina, ataukah mereka di dalam itu makin tambah tidak baik etikanya, tidak baik budayanya, ya. Nah, yang saya sangat kagum adalah memang saya mengetahui, ya, fungsi dari pembinaan di LP itu adalah mereka memberikan bimbingan rohani, kemudian mereka memberikan hak-haknya, ya, kepada para narapidana. Misalnya mereka memberdayakan juga para narapidana itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, seperti ada usaha mebel, ya, kemudian menanam sayur gitu atau cabai dan lain sebagainya. Mereka bercocok tanam juga, ada lahan yang diberikan, ya, untuk mereka kegiatan-kegiatan dari para narapidana ini, dan mereka diberdayakan untuk mencari penghasilan, ya, untuk income pribadi dan untuk negara gitu, ya. Nah, jadi pembinaan itu sebenarnya kalau memang dilaksanakan sesuai dengan konsep atau teori yang ada di lembaga pemasyarakatan, saya yakin para narapidana sangat luar biasa. Ketika nanti sudah selesai masa hukumannya, mereka kembali kepada masyarakat, mereka akan menjadi orang yang berguna, yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat dan lebih kreatif. Karena apa? Di dalam lembaga pemasyarakatan mereka telah dididik, telah diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga maupun orang lain, ya. Itu fungsi pembinaan, ya. Kemudian yang kedua, ada syarat pemidanaan bertolak dari dua tujuan pokok, ya, yang tadi saya sebutkan, ya. Maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik, jadi antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu memang syarat pemidanaan didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas atau asas kemasyarakatan dan asas kesalahan atau kulpabilitas, atau asas kemanusiaan atau disebut juga individual, ya. Oke, kemudian selanjutnya masalah pidana, ya. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu, ya, di dalam masyarakat. Jadi untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan sanksi tambahan, ya, berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Jadi
Di samping pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban atau masyarakat pun mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pemidanaan. Ya. Jadi ini lebih menekankan kepada pemulihan keseimbangan ya. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya masalah pedoman atau aturan pemidanaan, ide keseimbangan antara kepastian ya. Kepastian ini kan kaku ya, pasti namanya kan jelas itu kaku ya, dan kelenturan atau fleksibel juga diimplementasikan dalam pedoman dan aturan pemidanaan. Salah satunya yakni walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan adanya perubahan atau peninjauan kembali atau PK ya. Yang disebut dengan azas modification of sanction ya terhadap putusan tersebut ya. Jadi ini ada perubahan dan peninjauan kembali. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu menganalisis putusan untuk tesis ya, ini saya kasih bocoran sedikit ya, untuk tesis, tugas akhir misalnya, atau nanti Bapak Ibu boleh juga buat jurnal atau dan lain sebagainya, silakan dipilih ya. Ketika Bapak Ibu mengangkat penelitian tentang analisis putusan ya, itu kan memakai metode penelitian normatif ya, bukan empiris ya kan. Ketika menganalisis putusan, maka analisislah putusan yang sudah ingkrah. Ya. Yang sudah ingkrah atau yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kenapa dikatakan dia sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap? Ketika tidak ada upaya hukum lain dari para pihak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menganalisis putusan dari PN misalnya, ternyata masih ada banding lagi di putusan di kasus tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan menganalisis yang PN karena itu belum selesai. Dia belum ingkrah. Tunggu sampai yang PT selesai. Tunggu sampai tidak ada upaya hukum lain dari para pihak. Itu yang dikatakan ingkrah ya. Jadi Bapak Ibu yang meneliti yang begitu ya. Oke. Kemudian ini saya sambung lagi. Hal ini terjadi apabila ada perubahan ya, perbaikan pada diri terpidana, namun dalam hal tertentu jika ada perbenturan antara kepentingan hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Ya, tadi sudah kita jelaskan kepastian itu apa, kaku, ya kan? Dia tidak fleksibel. Jadi ketika terjadi perbenturan ya antara kepastian hukum dengan keadilan, jadi mana yang mau dipilih? Disarankan harus dipilih keadilan ya. Harus diutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Walaupun sebenarnya ketika hakim memutuskan suatu perkara ya, tidak bisa hakim itu menyenangkan semua pihak. Masing-masing pihak punya pemikiran sendiri. Tidak bisa kita membahagiakan semua orang, Bapak Ibu. Misalnya kasus pembunuhan, ya. Hakim memutus ya, terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara 3 tahun kita bilang. Ya kan? 3 tahun potong tahanan. Dari sisi terdakwa, dari sisi keluarga terdakwa, mungkin mereka merasa senang. Oh iya, untunglah nggak tinggi, untung nggak 15 tahun, untung nggak 10 tahun misalnya begitu, ya kan? Nah, tapi dari sisi korban, apa yang dipikirkannya? Oh kok sedikit kali 3 tahun, kenapa nggak seumur hidup aja? Kenapa nggak sampai mati aja di dalam tahanan? Atau kalau nggak dihukum mati aja dia? Nah, itu dari pemikiran dari korban. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa hakim itu menyenangkan semua pihak. Sehingga dikatakan di sini adalah ketika terjadi perbenturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka hendaknya hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini kita sudah 20 menit saya lihat
kamera saya sudah kedip-kedip ya. Mungkin tidak sanggup dia menyimpan banyak kali ya, hampir setengah jam. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Tadi saya lupa yang pertama mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi saya mohon maaf ketika mungkin selama kita bertemu ya, saya mengajar ada kesilapan yang telah saya lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Semoga kita semua kembali fitrah ya. Insya Allah ini di bulan suci Idul Fitri, ini masih Idul Fitri ya, kita bermaaf-maafan membuat kita menjadi lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat weekend, sukses selalu untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.